Bismillahirrahmanirrahim. Ingin menambah wawasan saja. Boleh tahu manhajnya mana, Kang? Feng Rui Tanya dulu madhabnya manhajnya. madhab apa? Imam Syafi'i, Ustaz. Oh, Masya Allah. Nggak ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Kalau itu saya masih menyimak dari tadi pembicaraan Kiai Perdi semuanya. Oke. Terima kasih. Oke, jika memang tidak ada yang ingin ditanyakan dan didiskusikan, saya mau lanjut ke Kang belum sadar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Monggo wabarakatuh. perkenalkan. Saya namanya aslinya Muhammad Yusuf dari Lampung ini, Kang. Oke. Ini terdengar nggak ya? Oke, terdengar dengan jelas ke Sanubari. Monggo, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Oh iya, mohon izin ini saya orang awam ya, masih belajar. Kalau boleh diizinkan di room ini, saya cuma mau sharing aja sama Ustadz Ferdi Nasution. Dulu saya juga pernah gandrung ya, belajar dengan Ustadz Salafi Wahabi, karena emang basic saya nggak ada dari nyantri, nggak pernah keluarga yang misalkan beragama juga, terlalu beragama juga nggak. Kalau boleh diceritakan, dulu itu saya pernah belajar dengan buku-buku juga dari Ustadz Jawas, itu Sarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tadi saya nyimak tadi Bang Ferdi itu punya buku Muhammad bin Abdul Wahab itu Fathul Majid, saya juga punya itu. Fathul Majid. Ya, itu saya juga sempat mempelajari itu. Kemudian saya sempat mau mondok di Bogor itu, yang ada radio Fajri kalau nggak salah ya, yang di Bogor itu ya, kan betul. Ada kelompoknya itu ya. Kalau boleh sharing, betulnya dulu juga sempat saya itu mensirik-sirikkan orang-orang yang bertawasul ke makam-makam para wali, bahkan membid'ahkan yasinan, karena memang keterbatasan pengetahuan. Tapi semakin saya pelajari dari yang diajarkan oleh Ustadz Salafi Wahabi, saya mentoknya di pelajaran asma wa sifat. Dulu juga saya gandrung dengan buku tauhidnya yang dibagi 3 itu, yang dibagi 3 jilid dari apa ya, Ustadz yang masih di Saudi yang masih hidup itu siapa ya? Lupa saya. Pokoknya itu dibagi 3, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Tadi. Nah, dan mentoknya ya di situ lagi, di asma wa sifat. Saya belum pernah belajar sifat 20. Saya belum tahu Asy'ari Maturidi itu apa. Tapi muncul keraguan-raguan di bagian asma wa sifat. Kenapa kok Allah yang saya kenal selama ini kenapa bertempat di langit? Itu yang hati nurani dan fitrah saya nggak terima. Karena selama ini yang saya sembah itu Allah itu maha dekat. Saya tidak pernah menggambarkan Allah itu seperti apa. Tapi yang saya yakini Allah itu dekat, tidak berada di atas aras, tidak berada di atas langit. Itu yang selalu. Nah, akhirnya alhamdulillah pada waktu itu saya waktu masih kerja di Tangerang itu bertemu dengan Ustadz yang taklim itu mengajarkan sifat 20. Nah, dari situ saya mulai belajar sampai ke bagian mukhalafatul lil hawadisi. Nah, di situ saya semakin yakin. Saya punya buku yang tauhid dibagi 3 itu, saya coret-coret itu yang bagian asma wa sifatnya itu. Karena di situ sudah menggambarkan jisim. Mereka menafsirkan hadis saya lupa. Allah itu bermata 2, begitulah kalau nggak salah lah. Kalau nggak salah
Masalahnya hadisnya seperti itu. Nah, di situ yang saya tidak terima itu. Kemudian tentang apa? Yang mengatakan Allah beristiwa, bersemayam di atas aras. Itu semua saya tidak terima. Dulu sempat saya gimana ya? Ini mau saya terima, saya nggak terima. Ini ayatnya ngomongnya kayak gini. Hadisnya ngomong kayak gini. Inilah kegaduhan kita ini, orang-orang yang awam yang nggak ngerti tafsir, nggak ngerti apa penjelasan secara hadis. Ya seperti itu ya. Alhamdulillah sampai sekarang saya sudah punya anak 3, dan pada waktu saya dulu udah sadar tentang akidah yang benar tentang Asy'ari dan Maturidi, saya punya punya apa ya bahasanya, niatlah kalau saya punya anak inisialnya Asy'ari, kemudian ada lagi anak saya inisialkan Maturidi. Alhamdulillah sampai sekarang sudah sampai Pak Ustadz. Masya Allah. Anak saya yang pertama saya kasih nama Nizam Asy'ari, yang kedua saya kasih nama yang ada kaitannya dengan apa yang dibilang sesat lah sama Salafi Wahabi itu Robiyatul Adawiyah. Terus yang ketiga ini anak saya kasih nama Zafir Aulia Maturidi. Waalaikumsalam. Nah, yang alhamdulillah anak saya yang tua ini sekarang sudah masuk SMP, udah saya pondokkan di Garut di Bantar Beas. Kurang lebih ya seperti itu aja Pak Ustadz yang bisa saya ceritakan. Tapi Mohon begini maaf ya, ini Kang. Ustadz Ferdi. Kang Assalamualaikum. belum sadar. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. ini karena ini ya begini ya. Karena takutnya itu kan framing dari teman-teman yang ada di bawah kadang, ya dari Salafi yang ada di bawah itu, kita itu kadang itu dianggap sudah janjian atau itu sebenarnya bukan kelompok. Ini antum ini bisa disumpah kan? Maksudnya saya kalau boleh Wallahi kan, demi saya Allah nggak Pak Ustadz. percaya. Benar, saya nggak kenal. Saya waktu malam pas waktu yang ada Ustadz yang yang mantan Wahabi yang nangis-nangis itu, saya pas kebetulan nonton juga itu live-nya. Saya sebetulnya pingin masuk tapi malu. Nah, untuk alhamdulillah malam ini saya bisa masuk. Sebetulnya rata-rata orang-orang yang pernah gandrung dengan belajarnya Salafi Wahabi itu ya cuman terprovokasinya ya kalau Rasulullah, kalau Allah Ta'ala dan kalau Rasulullah, karena itu aja sebetulnya. Tapi kan pemahamannya kita itu belum punya. Iya. Afwan Yai, jadi nanti Saya saya demi minta Allah, saya nggak pernah Iya. kenal saya tidak pernah janjian dengan Kang Santri, dengan siapa yang ada di room ini. Afwan Yai, saya minta nanti namanya diganti sudah sadar ya. Ya pemahamannya sudah sadar, tapi kelakuannya masih belum sadar. Masya Allah. Takutnya nggak janjian sama saya, tapi janjian sama Sang Surya, Iya. sama Kang Mansur, sama Kang Iya. Samudra. Enggak. Kita berteman tadi enggak kayaknya di TikTok ini kayaknya. Oke, syukur kasiran, makasih Ustadz belum sadar atas ininya, atas berbagi pengalaman. Cuma memang Ar-Rahmanun 'alal arsyistawa. Jadi memang lahu ma fis samawati wa bainahuma itu ya. Surat Taha. Jadi memang betul Anda juga memahami begitu sih. Makanya inilah memang fungsi kita majelis begini ya. Jadi mungkin ada mungkin sebab hidayah atau mana mungkin maka nanti bisa para asatid kita yang mulia-mulia ini, yang Masya Allah, yang faqih fiddin ini Insya Allah bisa mencerahkan. Tetapi ana pribadi nanti dibilang munafik ya enggak, tapi tetap ana seperti sependapat dengan Ustadz Kang Santri tadi, terlepas karena ana pencari ilmu, bukan pingin taklik gitu ya, taklik buta saja. Jadi memang ana walaupun ana ini ana tetap akan mencari referensi yang untuk lebih meyakinkan saya. Mohon izin kepada jamaah sekalian ya, mohon izin. Jadi bukan Boleh, jadi nanti nanya. kalau para afatid nyebutkan lah ini Ustaz Fido udah disebut nggak mau sadar-sadar, mohon bukan begitu cara menanggapinya ya. Jadi kasih saya kesempatan begitu. Santai, Chef Ferdi Sebenarnya santai. bukan Tidak saya nggak terbuka mau nanggapin apa yang disampaikan belum sadar barusan mengenai Ar-Rahman wa'alal arsy Udah istawa. sadar, udah diganti namanya saya. Udah sadar. Tapi pembahasan itu kami hampir setiap malam lah di awal-awal itu membahas mengenai tafsir, mengenai maksud dari Ar-Rahman wa'alal arsy istawa. Walaupun toh pada akhirnya jangankan kami, ulama salaf saja
itu wallahu a'lam bimuradihi. Sahabat saja wallahu a'lam bimuradihi. Artinya hanya Allah yang tahu dengan maksudnya begitu. Itu sahabat saja dan ulama salaf, apalagi kami begitu. Jadi kalau masih ada sekarang yang mengatakan dengan jelas bahwa Allah di langit, wah itu justru saya pengen tahu. Ustaz Santri, apa Ranahnya- ini termasuk mutasyabihat kah Sati, masalah istawa ini? Ustaz ya, Pak Yai Mansur. ayat-ayat mutasyabihat kalau Ya, ayat mutasyabihat ayat- itu. Ya, ya, Toy. Ulama-ulama sudah menyebutkan itu mutasyabihat. Jadi begini pada prinsipnya kita ini beragama itu kan bersandar kepada pemahamannya para aslaf, para ulama-ulama terdahulu. Dalam hal menentukan apapun lah, semisal ini ayat mutasyabihat atau bukan, ya kita cross check ke kitab-kitab. Oh, beberapa ulama mengatakan mutasyabihat. Terus kemudian ada yang bertanya, kalau memang boleh takwil, nanti orang akan bebas takwil. Ya tidak begitu juga. Semisal istawa, itu di takwil istaula. Loh, kita tidak sembarangan menakwil itu. Kita rujuk cross check ke ulama salaf seperti Ibnu Abbas. Di kitab tafsir itu bahwa Ibnu Abbas mentakwil istawa menjadi istaula. Ya kita ngikut itu loh, ngikut bagaimana para ulama salaf, para kibar kita, ulama-ulama sikoh, ulama-ulama yang diakui itu mempunyai pemahaman begitu, dan ini tidak diingkari. Mereka punya pemahaman dan tidak ada ulama yang ingkar dari bukannya sahabat ya, Host. Ibnu Abbas itu kan sahabat kan Ibnu Abbas. Ya, oh iya sahabat. Nggak artinya bahwa yang mengatakan istawa itu dengan takwilan istaula ini tidak hanya sahabat, banyak ulama nanti yang mentakwil istaula. Nah, kemudian bahwa istaula itu sebenarnya tidak hanya Asy'ariyah yang mentakwil istaula, ada Mu'tazilah juga mentakwil istaula, tapi beda. Istaulanya Asy'ariyah Istaula itu perlu dipahami ya teman-teman, itu artinya menguasai. Ya. Jadi cuman ini saya ya. ingin kembali nanya ke tadi siapa, Perdi Nasution ya. Tapi sebelumnya saya ingin ucapan alhamdulillah buat belum sadar, karena dengan penceritaan barusan kan artinya udah kembali kepada ahlus sunnah wal jamaah. Yang maksud dengan jamaah kan jamaah bil haq ya kurang lebihnya. Insya Allah kita berada di dalam kebenaran, kita yakin itu ya. Tadi cuman ke Perdi Nasution nih saya menangkap dari beberapa ceritanya, Perdi Nasution nampaknya cenderung ke jihadis, dan terakhir beliau menyebutkan sebuah hadis ya. Hadisnya itu yang mana ya, apakah yang la tazalu ta'ifatan min ummati johirina alal haq atau takumah sa'ah atau apa gitu. Ya, seputar itu ya, Taifah Mansurah. Taifah Mansurah itu Betul. Ya, Taifah Mansurah itu memang ya seperti tadi, la tazalu ta'ifatun min ummati dohiran al-haq hatta ya'ti amru wa hum kadzalik. Itu bahwa Allah itu akan selalu menolong kepada kelompok yang dohirin al-haq. Artinya itu tidak bisa dimaknai sebagai ini sawadul adum atau bukan atau apa. Yaitu artinya bahwa kebenaran ini akan ditolong oleh Allah. Malah Yai, saya ingin membacakan dari ulama-ulama aswaja nih tentang pemahaman hadis tersebut. Boleh Yai? Moga. Seperti misalnya pernyataan qala al-Bukhari hum ahlul ilmi wa qala Nawawi wa yahtamilu anna hadhihi ta'ifah mutafarriqatun bainal anwa'il mu'min minhum syaja'anun muqatilun wa minhum fuqaha wa minkum muhaddisun wa minhum juhad wa amiruna bil ma'ruf wa nahuna 'anil munkar wa minhum anwa'ul ukhra minal khair. Jadi di sini to'ifatun di sana itu tidak di dalam satu peran ya, tetapi
mereka itu sekelompok-kelompok kecil yang menjalankan perannya masing-masing seperti dikatakan Imam Nawawi di sini. Jadi ada kemungkinannya ada yang dia itu memang berjihad seperti di Gaza sana, ada yang jadi fuqaha, ada yang jadi muhadisun, ada yang menyebarkan kebenaran di TikTok dengan judul Manhaj Salaf, itu juga termasuk berartikan dalam pemahaman ini. Terus Ibnu Hajar mengatakan wala yaljamu ayyakunu mujtami'ina fi baladin wahid bal yajuju ijtima'uhum fi qatrin wahid wa ibtirakuhum fi aqtaril ardi wa yajuju ayajtami'u fil baladil wahid wa ayyakunu fi ba'din min huduna badin wa yajuju ikhlaul ardi kulliyah min badin awalan ila alla yabqa illa purqatun wahidatin bi baladin wahid faizan qaradu jaa amrullah. Nah, Ibnu Hajar mengatakan di sini tidak identik ya bahwasanya firqah tersebut itu terkumpul di satu negeri, malah boleh berkumpul di satu wilayah dan terpisah di seantero dunia. Dan boleh juga mereka itu pengertiannya berkumpul di satu tempat, boleh juga di sebagian dan yang lainnya. Boleh juga bahkan bumi itu kosong lah kurang lebihnya, sedikit demi sedikit sampai akhirnya hanya tersisa satu saja. Sampai saat itulah tibalah kiamat gitu. Nah, kalau kita ngelihat di sini kesimpulannya, intinya dairah pemahaman Taifah itu bukan laisat mahsuratan pipiatin muayyanah minan nas kama annaha laisat muhaddadatan bi baladin muayyan wa in kana akhiruha yakunu bisyam wa tuqatilud dajjal kama akhbaron Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya sebelum mendekati kiamat, pemahaman-pemahaman ulama tentang Taifah itu benar akan selalu ada, tetapi tidak terbatas pada kelompok tertentu, juga tidak terbatas di wilayah tertentu, meskipun pada akhirnya hal tersebut akan terjadi di Sam sampai akhirnya memerangi Dajjal sebagaimana diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya gini, sebelum itu menjadi indikator bagi kiamat kubro, ya Taifah Mansurah ini akan selalu ada di berbagai wilayah ya, di Indonesia berarti dalam bentuknya, di luar sana dalam bentuknya tersendiri. Mungkin itu aja sih ya. Ya. Nggih. Mungkin saya rasa disapa saya dulu rasa ini sudah kan. cukup ya, sudah luar biasa ini saya rasa. Artinya Apanya itu yang cukup?